Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Tribuners. Bersama saya lagi Hanif Mustafa dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan juga Hukum. Seperti biasa, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tak asing lagi, yaitu Kaur Penum Penmasbid Humas Polda Lampung, Komisaris Polisi John Kennedy. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Sehat. Alhamdulillah. Baik Tribuners, beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait pengamanan jelang perayaan keagamaan. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahasnya, baru-baru ini Polda Lampung melalui Ditlantas Polda Lampung telah meluncurkan aplikasi Sisiger Berjaya. Katanya sih aplikasi ini sangat membantu bagi masyarakat yang tengah berkunjung ke Lampung di tengah pandemi ini. Nah, langsung aja kita bertanya dengan Bapak John. Apa sih Sisiger Berjaya itu? Pak, mohon izin Pak, bisa dijelaskan sih Pak, apa sih aplikasi tersebut Pak? Seperti apa? Baik, akan kami jelaskan. Jadi ya, aplikasi apa yang berisikan tentang berbagai informasi mengenai pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Jadi aplikasi Sisiger Berjaya ini salah satunya seperti ini. Jadi aplikasi ini yang berisikan tentang berbagai informasi mengenai pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Kalau ya, kegunaannya seperti apa sih Pak dari si aplikasi Sisiger ini? Jadi aplikasi Sisiger Berjaya ini aplikasi yang besutan Polda Lampung bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung yang berisikan tentang objek wisata yang ada di Provinsi Lampung. Namun juga terdapat informasi mengenai nomor kepolisian setempat untuk memberikan rasa aman setiap yang melakukan berwisata di daerah Lampung. Oh gitu Pak ya. Jadi sangat membantu sekali ya Pak ya untuk masyarakat ya Pak ya. Kalaupun masyarakat luar Lampung mau berkunjung ke Lampung sendiri, mau ke tempat wisata, jadi ada petunjuk-petunjuknya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin sih Pak fitur-fiturnya seperti apa sih Pak di dalam aplikasi tersebut? Jadi diharapkan dengan diluncurkan aplikasi ini, masyarakat Indonesia khususnya wisatawan yang berencana untuk berlibur ke Provinsi Lampung dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai informasi di destinasi wisata yang akan mereka kunjungi di Provinsi Lampung dan juga memberikan rasa aman. Di sana di aplikasi ini terdapat nomor-nomor kepolisian setempat biar mudah kalau ada sesuatu. Oh, jadi aplikasi ini juga memberikan informasi adanya polisi terdekat ya Pak. Kalau semuanya ada kejadian gitu bisa langsung kontak polisi yang di dekat. Jadi, betul, udah tercantum nomor teleponnya di situ. Oh, seperti itu. Siap. Pak, terkait masalah ini Pak, ini kan mau jelang Ramadan juga. Dan pemerintah itu sudah mengumumkan ya Pak ya pelarangan mudik 2021 itu. Dimulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Nah Pak, langkah dari pihak kepolisian itu bagaimana Pak menanggapi tentang larangan tersebut? Jadi langkah-langkah dari kepolisian ini, jadi dia hanya ada mensolidasikan pelarangan mudik kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, sumber bandar, demikian. Jadi dia hanya mensosialisasikan aja kita. Oh, sosialisasi aja ya Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak pertimbangan-pertimbangan apa saja sih dan siapa saja yang mungkin dilarang mudik Pak? Yang pasti untuk dilarang mudik ini seperti TNI, Polri, kemudian pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, kemudian itu yang pertimbangan. Tapi terus terang aja karena Lebaran ini sekali setahun, kemudian masyarakat udah merencanakan dari dulu. Nah, jadi ya sebenarnya yang ditekankan hanya TNI, Polri, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN. Kalau masyarakat kayaknya agak sulit. Iya. Siap betul Pak. Jadi termasuk Bapak ya nanti ya nggak ada libur ya? Nah kalau kita nggak mudik ini terpaksa di Bandar Lampung aja.
Siap, siap. Seperti yang disampaikan Kapolda kemarin ya Pak ya, bahwasanya Iya betul betul nih, betul betul. masyarakat dijamin ya, masyarakat yang mau pulang ke Lampung kan dijamin Iya betul. keselamatannya, nggak ada begal intinya ya, Pak. Betul betul aja. Siap, 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 Pak. Nah, Pak, terkait COVID kan ini masih pandemi juga dan kita juga melakukan penegakan ya Pak ya, protokol kesehatan. Nah, Betul. sejauh ini seperti apa sih Pak protokol kesehatan, kegiatan penegakan protokol kesehatan? Apakah masih kita lakukan patroli juga Pak? Kan di sisi lain kan sekarang saat ini ada suntik vaksin Pak. Terima kasih. Jadi sampai saat ini pandemi itu belum berakhir. Iya, Pak. Jadi yang sampai saat ini Polda Lampung ini beserta Polresta dan jajaran masih melaksanakan protokol, termasuk dibantu dengan TNI. Di situ tetap kita laksanakan penegakan protokol kesehatan, melaksanakan patroli di tempat keramaian, termasuk itu tempat-tempat hiburan. Iya Pak. Iya. Oh seperti itu Pak ya. Nah kalau untuk ngomong-ngomong soal tempat hiburan Pak, mungkin pelaksanaan razia malam itu seperti apa sih Pak? Kan beberapa kota ini juga membatasi jam malam Pak untuk tempat hiburan tuh. Betul. Tapi alhamdulillah kalau di Provinsi Lampung ini kita bataskan aja seperti jam malam untuk tempat-tempat hiburan. Jadi untuk penindakan yang seperti di luar seperti kita dilihat di TV itu belum ada. Hanya kita memberi himbauan masa pandemi ini belum berakhir. Kemudian penegakan protokol itu masih tetap protokol kesehatan, adanya 5M, pakai masker, demikian. Jadi kalaupun ada yang ketahuan tempat hiburan yang tetap buka, tentu ditindak tegas ya Pak ya, dalam artian beri peringatan dan juga denda atau sebagainya gitu Pak ya. Betul sekali ya. Oh seperti itu, siap Pak. Ya. Nah Pak, baru-baru ini kan Polda juga telah melaksanakan vaksinasi Pak. Mungkin sejauh ini gimana sih Pak perjalanan vaksinasi untuk anggota sendiri Pak? Kan ini juga untuk keselamatan para anggota juga. Apakah sudah terpenuhi semua Pak? Baik, alhamdulillah saya sudah vaksin untuk yang kedua kali. Yes, tidak ada hambatan. Nah, jadi dari keseluruhan anggota Polda Lampung ini, ya yang sudah melaksanakan vaksin yang tahap pertama itu sebanyak 2.493 personil. Kemudian di tahap kedua sudah terlaksana sebanyak 1.519 personil. Jadi mungkin kemarin kan pada saat kita apel, memang masih ada yang belum divaksin. Tapi yang belum divaksin itu mungkin adanya penyakit bawaan, komorbid, kemudian pada saat itu darah tinggi. Kan kita vaksin itu tidak bisa sembarangan. Jadi gitu. Jadi vaksin ini akan dilaksanakan itu terakhir kali nanti pada tanggal 12 April. Jadi diharapkan bulan April ini semua anggota polisi yang ada di Polda ini sudah selesai. Begitu. Halo? Ini kok hilang suara? Hilang suaranya? Hilang suaranya? Oh, ya. Pak. Jadi kalau kan tadi kan Bapak sebutkan ada beberapa anggota yang mungkin tertunda karena masalah kesehatan. Nah mungkin rencananya itu bakal divaksin lagi atau memang jatah dia nggak dapat vaksin karena masalah kesehatan? Enggak, vaksin ini tetap dilaksanakan, tapi ya mungkin diundurkan aja nunggu kesehatannya. Oh gitu Pak ya. Jadi menunggu kesehatan anggota ini benar-benar fit baru kita lakukan vaksinasi Pak ya. Siap. Betul. Nah Pak, beralih soal peristiwa yang hangat kemarin Pak ya, ternyata bom Makassar nih. Apalagi kan saat ini jelang Paskah juga. Nah di Polda Lampung sendiri apakah melaksanakan patroli juga Pak ke tempat-tempat ibadah khususnya gereja? Meskipun saat ini di tempat-tempat gereja itu melakukan ibadah itu secara virtual Pak. Izin Pak, apakah ada patroli juga Pak kita tetap? Jadi dengan adanya peristiwa kemarin, Lampung ini tetap melaksanakan. Jadi
kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi kalau patroli itu misalnya 1 hari 2 kali, mungkin jadi 4 kali, begitu. Tetap itu dilaksanakan patroli untuk menumbuhkan rasa aman terhadap masyarakat. Oh, seperti itu, Pak. Nah, Pak, Iya. mungkin secara teknisnya seperti apa sih, Pak, untuk pengamanannya, Pak? Apakah melalui Babin Kaptipmas atau dari tim khusus Gegana yang melakukan penyisiran, Pak? Bisa dijelasin, Pak? Baik, baik. Jadi saudara-saudara kita itu mungkin ada hari Jumat nanti akan dilaksanakan ibadah namanya Jumat Agung. Jadi kita perankan di sana, terutama para babinsa. Jadi babin ini bertanggung jawab di daerahnya masing-masing. Misalnya saya selaku babinsa di Sukarame. Jadi saya tuh harus tahu monitor segala sesuatu. Kemudian pada pelaksanaannya nanti, jadi kita turunkan tim Brimob atau Gegana dengan memeriksa dengan alat detektor itu. Jadi sekarang ini walaupun masyarakat ada melaksanakan misa, kita harus periksa steril. Iya. Oh, jadi penjaganya sangat ketat juga, Pak ya? Betul. Jangan sampai kita kecolongan. Siap. Pak, mungkin terakhir, Pak, untuk Bapak, Pak, ada pesan nggak, Pak, untuk masyarakat, Pak, di tengah kondisi seperti ini, mungkin pasca bom kemarin, terhadap masyarakat khususnya Lampung agar kondisi bisa kondusif di sini? Izin, Pak. Baik, jadi yang pertama, pandemi belum berakhir. Ya. Jadi laksanakan protokol kesehatan, jangan sampai melanggar. Kemudian dengan adanya kejadian seperti yang kemarin yang kita lihat di TV seperti di Makassar, diharapkan masyarakat itu lebih peka terhadap lingkungan. Misalnya adanya orang-orang yang mencurigakan. Kemudian nanti dari babinnya sendiri, kan babin ini sistemnya kan berada di tengah-tengah masyarakat, diharapkan memberikan informasi segera mungkin biar jangan sampai kejadian. Jadi kalau memang kita harus bekerja sama, kemudian adanya informasi cepat kita dapatkan, mudah-mudahan tidak bakal terjadi. Memang di Lampung ini kita setiap hari ternyata ada juga yang berasal dari sini yang ketangkap kemarin itu. Siap. Oh, seperti itu, Pak ya. Siap. Oke lah. Iya. Pak, seperti itu, Pak ya. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Pak. Ya. Mungkin kita nanti bertemu pada pekan depan lagi. Tribuners, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak John. Dan sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.